Perketat keamanan pada warga binaan, Lapas Atambua gelar razia gabungan barang terlarang. Sekolah Menengah Kejuruan Kusuma Atambua menggelar misa emas peringatan 50 tahun sekolah. Pemprov Nusa Tenggara Timur merilis hasil evaluasi pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2025. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Saya Anina akan menemani Anda setengah jam ke depan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua memperketat pengawasan terhadap barang-barang terlarang melalui razia gabungan insidentil di blok hunian warga binaan. Penggeledahan dilakukan secara menyeluruh dan teliti selama kurang lebih 2 jam. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua memperketat pengawasan terhadap barang-barang terlarang melalui razia gabungan insidentil di blok hunian warga binaan Minggu 11 Januari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak oleh seluruh unit pelaksana teknis atau UPT Pemasyarakatan Senusa Tenggara Timur dengan melibatkan sinergi dari aparat penegak hukum eksternal, yakni Kodim 1605 Belu dan Polres Belu. Tim gabungan yang didampingi tim Satops Patnal, Lapas Atambua langsung menyisir setiap sudut kamar hunian. Penggeledahan dilakukan secara menyeluruh dan teliti selama kurang lebih 2 jam. Dalam razia kali ini tidak ditemukan narkoba atau barang ilegal berbahaya lainnya. Namun petugas berhasil mengamankan sejumlah barang yang tidak semestinya berada di blok hunian seperti korek api, botol kaca, tali, paku silet, sendok besi, mata gurinda, obeng, gunting hingga kabel rakitan. Seluruh barang temuan tersebut langsung didata dan dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Lapas Atambua Bambang Hendra Setiawan dalam apel siaga sebelum penggeledahan, Kalapas menegaskan bahwa razia ini merupakan implementasi dan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Baik, malam ini kami gabungan dari tim Patnal Lapas Atambua bersama dengan teman-teman dari TNI Polri, khususnya dari dari Kodim dan Kodim 1605 Belu dan Polres Belu bersama-sama melaksanakan kegiatan razia gabungan di blok hunian Lapas Atambua dan dilaksanakan di 3 blok hunian dan hasil dari penggeledahan malam hari ini tidak ditemukan adanya narkoba dan HP ilegal dan barang-barang yang tidak semestinya berada di dalam blok hunian kami sita dan selanjutnya akan kami musnahkan. Melalui razia gabungan ini, Lapas Atambua berharap dapat terus menjaga integritas institusi serta memberikan rasa aman baik bagi warga binaan maupun petugas, sejalan dengan arah kebijakan strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 Kabupaten Belu
mengikuti pelatihan yang berisi materi wawasan kebangsaan, bela negara, dan orientasi pelayanan masyarakat. Kegiatan digelar di Gedung Betela Lenok Atambua yang akan berlangsung 14 hingga 15 Januari 2026. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Belu lakukan pelatihan untuk pegawai P3K tahap 2 yang dilantik pada bulan Oktober lalu. Kegiatan ini dirancang untuk menguatkan kapasitas dan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas perjanjian kerja. Materi yang ditampilkan mencakup wawasan kebangsaan untuk mempersiapkan pegawai menjadi agen pertahanan identitas dan nilai-nilai bangsa, bela negara sebagai wewenang dan kewajiban setiap warga negara, serta orientasi pelayanan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di Gedung Wanita Betela Lenok ini dilakukan beberapa tahapan pada masing-masing instansi pemerintahan yang diikuti seluruh pegawai P3K tahap 2 Kabupaten Belu. Farida Beremau sebagai pemateri menyampaikan pentingnya pemahaman materi tersebut untuk memastikan pegawai dapat bekerja secara profesional dan berorientasi pada kebaikan masyarakat. Beberapa materi yang mereka akses di dalam itu ada materi tentang wawasan kebangsaan, kemudian bela negara, kemudian nilai-nilai ASN, orientasi pelayanan segala macam. Peserta ini seluruh P3K tahap 2 yang pengangkatan kemarin tahap 2. Rata-rata semua OPD yang ada di ini ada P3K tahap 2. Ini adalah syarat yang wajib mereka, orientasi yang wajib mereka ikuti untuk memperlancar pelaksanaan tugas mereka sebagai ASN. Harapannya ya para peserta bisa mengikuti pelatihan ini, dan setelah sosialisasi ini mereka dapat mengikuti pelatihan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan memperoleh hasil yang diharapkan. Selama pelatihan, peserta dibekali pengetahuan tentang peranan pegawai negeri dalam memajukan negara dan memberikan layanan yang mudah, cepat, dan benar untuk masyarakat. Materi bela negara juga dijelaskan secara mendalam, mengemukakan bahwa pertahanan negara adalah tanggung jawab kolaboratif yang melibatkan semua elemen masyarakat termasuk pegawai negara. Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi dasar kembangan karir pegawai P3K Kabupaten Belu sehingga mereka bisa berkontribusi secara optimal dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Tongkat estafet pengawasan keuangan negara di Nusa Tenggara Timur berganti. Gubernur Nusa Tenggara Timur secara resmi mengukuhkan Kapsari sebagai Kepala Perwakilan BPKP baru. Dalam momen ini, Gubernur memberikan lampu kuning agar pengawasan tidak hanya fokus pada penindakan, namun lebih mengutamakan penegakan korupsi. Wajah baru Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kapsari, seorang akuntan dan Master of Arts, resmi menerima mandat sebagai Kepala Perwakilan di Aula El Tari Kupang, menggantikan pejabat sebelumnya Rizal Suhaili. Bukan sekadar seremonial, pengukuhan ini menjadi titik awal penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan pengawas internal. Gubernur Nusa Tenggara Timur bahkan mewanti-wanti agar BPKP tidak hanya hadir saat terjadi masalah untuk audit investigasi. Lebih dari itu, fungsi early warning atau pencegahan harus lebih mendominasi. Berharap betul agar jangan sampai nanti ada urusan BPKP ini terkait dengan harus ada audit investigasi dengan tujuan tertentu. Apa itu KPH? Semoga jangan. Kami berharap betul agar kita punya urusan terkait ini sama kayak kita bicara soal kesehatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tantangan dari orang nomor 1 di Nusa Tenggara Timur tersebut langsung direspon oleh Kapsari. Sebagai mata dan telinga pengawasan, ia berkomitmen untuk selaras dengan visi bangun NTT. Strategisnya adalah masuk melalui berbagai instrumen pengawasan, mulai dari review hingga konsultasi, demi memastikan rupiah yang keluar dapat dipertanggungjawabkan.
Jadi kami tetaplah sesuai dengan inline dengan Pak Gubernur tadi, bahwa Pak Gubernur mengatakan Pak, bangun NTT itu. Itulah kontribusi kami BPKP kepada kredo atau apa ya, kredo dari pemerintah Provinsi NTT untuk bangun NTT. Kami akan kawal dari sisi akuntabilitas pembangunannya dan akuntabilitas keuangannya. Kehadiran pemimpin baru ini diharapkan membawa energi segar dalam mencegah kebocoran anggaran di bumi Flobamora. Dari Kupang, Ashraf melaporkan untuk Timur TV. Sekolah Menengah Kejuruan Kusuma Atambua menggelar misa emas peringatan 50 tahun sekolah. Informasinya usai jeda.